Opal Gang, cek cek 1 2 3. Oke, hari ini Opal Gang kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Ini salah satu idola gua banget di perkancahan musik Indonesia. Kita punya Bang Igor aka Psycho G. Halo Bang, apa kabar? What up, halo, Opal, Will Winarko in the place to be. What's up? Ya. Sepertinya nih, sekarang itu kalau kita lihat di sosial media lumayan ramai seorang Psychoji, tapi bukan untuk musiknya untuk sekarang nih. Kalau sekarang lagi rame banget karena Bang Igor ini baru aja turun berat badan banyak banget dan sampai sekarang tuh kelihatannya sangat sehat gitu, Bang. Wah, gokil banget nih. Gimana rasanya sekarang setelah menurunkan berkilo-kilo lemak yang ada di badan nih? Rasanya sih apa ya? Um, ada rasa yang udah bertahun-tahun gak gue rasain sejak gue mungkin mulai meninggalkan remaja gitu. Jadi kayak I Ya. think dalam 20 tahun terakhir ini mungkin ini bisa dibilang kayak peak fisik yang gue rasain sekarang. Gue bahkan nggak tahu Hmm. rasanya hidup yang fresh itu kayak begini. Apa ya? Ah, Gue mau compare dengan apa juga bingung karena gue nggak ya. pernah merasakan kayak pikiran atau secara fisik kemampuan gue tuh se-clear dan se-fresh saat ini. Dibilang Oke. sebagai besar dalam gue berkarir jadi seorang rapper ini mungkin paling fresh yang gue rasain. Gokil, gokil. Kalau ngomongin tentang musiknya udah tau lah untuk kancah musik. Tapi kalau untuk kancah dunia apa ya bisa dibilang ya kesehatan ini pertama kali gue bisa melihat seseorang yang mungkin ya gue merasa sih sangat dekat dengan apa ya dengan orang-orang yang ada di sekitar gue gitu dan benar-benar ini dari yang ya mohon maaf nih ya kayak lumayan besar sekali gitu kan dan sekarang masih besar tapi sehat gitu loh. Gue ngeliatnya tuh keren banget gitu. Dan di situ bukan untuk weight loss atau untuk ngurusin badan, tapi memang bener-bener untuk sehat ya. Iya, itu sih yang paling penting karena emang it comes and goes. Ada momen di mana gue pernah fit lumayan sehat beberapa tahun yang lalu. Hmm. Tapi faktor terbesarnya saat itu adalah memang gue eh, nge-gym dan nge-gymnya tuh kayak kayak well, you know how it is. Maksudnya dikasih gym gratis Oke. kita setahun lalu dapat dapat PT juga gitu. Um, which is a good thing. Cuman Ya. yang berbeda dari kebanyakan orang adalah I put myself here. Gue taruh diri gue di posisi di mana gue jadi seberat ini. Jadi ada Hmm. kebiasaan yang menumpuk yang bikin gue jadi eh, apa ya morbidly obese. Yang Hmm. kalau misalnya em, gue cuma mindsetnya fokus sama nge-gym dan pakai Hmm. PT yang bisa kurang lebih kayak ada pihak lain yang harus selalu ngedorong gue untuk progressing, it can work. Gue bisa kehilangan berat badan, gue bisa jauh lebih sehat saat itu. Ya. Tapi begitu faktor itu hilang, Ya. apa gue dial back ke gaya hidup yang lama. Yang Hmm. yang berbeda kali ini adalah keputusannya untuk konsisten tanpa nunggu apa ya? Keputusan untuk konsisten tanpa nunggu harus ada pihak lain yang bisa dibilang mastiin bahwa gue stay on track terutama dalam beraktivitas secara fisik. Hmm. Jadi Oke. ada beberapa faktor di sini, ada istri gue yang bawa gue ke dokter gizi yang ngasih gue knowledge lebih soal how to deal with food, gimana mempersiapkan diri, makanan-makanan apa yang bisa bikin kenyang. Yang mana sebetulnya banyak informasi ini sebetulnya it's like wisdom yang bertaburan di internet. You can look it up. Betul. But yang harus diingat di sini adalah keputusan untuk consistently doing hal-hal yang kelihatannya kayak ya, oh gitu doang gitu awalnya. Lo harus memang memutuskan nggak pakai nunggu mood, nggak pakai nunggu disuruh, nggak pakai apa-apa bahwa you decide bahwa this has to change.
Now, talking about change, ada nggak sih aha momennya, kayak momen dimana titik balik gitu? Wah, kayaknya gue harus mencoba hidup sehat, gue harus mulai nge-gym, gue harus menurunkan berat badan, menurunkan lemak. Nah, kalau buat seorang psychoji itu dari mana? Aha momennya, atau mungkin nggak ada aha momen? A- Kadang-kadang kita pengen sebuah cerita yang mind blowing atau yang inspirational itu ya Ya, you have to tell the story kayak film gitu, or there's something ya, happen ya, ya, terusnya yang bikin seseorang kayak wah dia akhirnya berubah. betul. Tapi hidup hidup itu nggak kayak film sebetulnya. Sometimes it's not about kayak tipping point atau hal interesting yang terjadi dalam hidup yang bikin lo berubah. It's just that consistently memutuskan untuk konsisten uh, doing boring things. Doing Hmm, things katanya kayak kayak nggak ada hasilnya. Nggak perlu ekstrim juga. You can do something very small. Lu bisa melakukan sesuatu yang sangat simple, tapi lu konsisten. Lu membangun kebiasaan. Nah, kebiasaan itu nggak bisa pakai tipping point karena there are days di mana gue nggak pengen ngapa-ngapain. Tapi waktu gue nggak pengen ngapa-ngapain pun, gue tetap lakukan. hmm, Jadi ya, jadi bukan bukan ada tipping point. In my case bukan bukan ada ya, tipping point di mana gue kayak wow this is the epiphany, ini adalah pernyataan dari semesta. It doesn't work like that. It feels ya. kayak nanti jadinya hidup is all about just events. But I think yang gue lakukan saat ini hidup bukan cuma sekedar event-event besar yang terjadi, tapi rutinitas yang dibiasakan sampai akhirnya perubahan itu jadi. Jadi it's not like kayak program sementara supaya gue bisa ngejar goal. No, it's bukan program yang diikutin, tapi it's reprogramming the whole mindset kayak no, Hmm, you have to change. There's nothing, nggak usah pakai apa ya, nggak usah pakai uh, apa konfeti and announcement bahwa ini no, ini bahkan terjadinya bukan karena New Year's Eve resolution. It's like cenderung apa ya, I think it was October last year gue mulai oh, oke, semuanya semuanya dilakukan kayak kecil-kecil aja. I mean to turn something into a habit, lu mesti melakukan tuh sesuatu secara rutin selama beberapa minggu sampai lu lupa bahwa itu cuma rutinitas. That's just automatically who you are. Hmm, jadi rutinitas yang kecil, 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 small wins gitu ya, dan akhirnya menjadi sesuatu yang besar akhirnya. Ya, Nice, nice. Ini kalau sekarang gue bukan interview tapi kayak minta saran gitu kan. Ini buat gue juga. Nah, ini ceritanya. Kalau ngomongin rutinitas masuk ke habit baru, what's the first step? Apa yang harus gue lakukan berarti? do something simple. Again, Oke. kita if you're heavy like me, I used to yang berat banget itu, kita nggak mungkin ngelakuin kita nggak mungkin ngelakuin apa yang PT dan bodybuilder lakukan. It's impossible. Lo Hmm, coba itu dengan intensitas itu, lo akan you're punishing your body, and then the next day, next 2 day lo akan kesakitan. Dan most of the time, hmm. kali gue bertahun-tahun kayak wah angkat 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 angkat, wah doing this doing that, tiba-tiba gue ngerasa kayak beberapa hari ini gue crash dan I stop doing it eventually. Nah, Jadi yang bisa gue lakukan, uh, karena gini banyak orang yang memang udah fit tapi they don't go through the part of dimana lu jadi obese. I ya, don't think banyak orang paham secara mental, secara mindset apa yang kita alamin gitu. We ya, put ourselves here. There ya. is no way kita akan bisa jadi besar tanpa kita memasukkan uh, makanan yang berlebihan, konsumsi kalori yang berlebihan. Jadi um, I feel like most of the time banyak orang-orang yang ngetrain nggak ngerti apa yang kita lewatin. Hmm, Kalau misalnya lu memang dari kecil lebih lean, lu dari kurus, and then you build, I think beda dengan orang yang memang lu udah keburu gede dulu, lalu lu mesti ngecilin, lu mesti ngabisin. Karena just to be honest with you, my comfort itu it comes from food, it comes from sitting down and playing games. I'm just being honest, gue ngabisin banyak masa muda gue, especially waktu gue udah mulai menghasilkan, starting to make money, adalah I want anything yang bisa jadi instant gratification buat buat kenyamanan gue, buat rasa, buat comfort gue itu ada gitu. Dan itu gue pendam bertahun-tahun. Just cuman memutuskan untuk gue nge-gym sekali 2 kali dengan ini mau konsisten berat banget. So uh,
coming to that statement bahwa gue lakukan ini bertahun-tahun dalam waktu yang gak singkat. Prosesnya juga untuk dibalikin adalah ngelakuin sesuatu kecil-kecilan dalam waktu yang gak singkat. Hmm. Oke. Apakah bisa lebih cepat ngabisinnya dibanding gini? Waktu yang gue habisin bertahun-tahun untuk jadi 140 kilogram, it takes years. Ya. Tapi I cut udah 35 kilogram dari Oktober tahun lalu ke sekarang. Em, Mulainya juga nggak langsung berat. Mulainya tuh bener-bener ringan banget. Gue cuman nemu barbel di rumah, gue angkat pelan-pelan. I search for obese workout di YouTube. Ya udah itu aja yang gue lakukan. Dan workoutnya itu kayak kalau buat orang yang fit ngelakuin itu nggak ada keringet-keringetnya. Kayak do it right now itu kayak kayak bukan sesuatu yang akan bikin gue keringat gitu. Tapi waktu itu gue lakukan awal-awal, lama-lama, wih panas ya, oke challenging ya. Tapi begitu gue consistently tiap hari gue lakuin, sebulan setelah itu it gets apa ya, it gets easier, terlalu gampang. Jadi kayak oke, gue beratin lah, gue tambahin repnya atau gue cari barbel yang lebih berat gitu, yang dumbbell yang lebih berat yang bisa gue kerjain di rumah. Jadi begitu udah mulai lebih gampang, I push myself lagi, gue tambahin. Dan namanya juga nggak banyak-banyak, nggak yang Ya. sekarang gue angkat 4 kilo tiba-tiba besok oke bayar langsung 10 kilo kiri 10 kilo kanan. Enggak, nambahnya cuman mungkin dari 4 kilo jadi 4,5 kilo, atau mungkin nggak langsung bebannya yang gue tambah tapi repnya, jumlah jumlah intensitas workoutnya yang gue tambahin. It's about adding pelan-pelan, ditumpuk sedikit demi sedikit sampai lo terbiasa, and then begitu lo terbiasa ya lo tambah lagi challenge-nya. Oke, berarti ya dimulainya ya tadi itu barbelnya padahal cuma kecil-kecil doang gitu, kayak nggak ada Betul. rasanya gitu. Dan Tapi ada rasanya. ya, tapi you add. Jadi konsistennya bukan cuman konsisten dalam melakukan sesuatu, tapi konsisten nge-add di adding itu ya. Jadinya makin lama makin nambah, makin nambah, makin nambah gitu ya. And I see people my age, orang-orang yang seumur gue, ada teman-teman yang gue kenal yang apa ya, dulu waktu mudanya mereka lebih fit, jauh lebih fit daripada gue. Tapi ya nggak tahu what happens. Karena gini, as you get older, you go through things in life yang bisa ngasih lo gambaran untuk am I going to take care myself more atau gue akan lebih terbeban sama realitas kehidupan. Ya. Jadi people can change along the way. Gue emang dari dulu bisa dibilang emang heavy eating, emang orangnya cabi gitu. Tapi along the way gue ngeliat bahwa men, gue mau berusaha lebih baik nggak supaya gue bisa lebih punya kualitas hidup yang lebih baik, ke Ya. change. Gue nggak pengen nanti begitu gue berumur 50-an 60-an anak-anak gue comes to me and want to ask for wisdom in work, wisdom in health, tapi gue sendiri kayak I'm trying my best just untuk bertahan hidup, kayak nggak bener-bener dalam kondisi yang baik. I don't want that. Gue sadar juga ya, kalau gue pengen yang terbaik buat anak-anak gue harus lakukan yang terbaik untuk gue sendiri juga. Perfect, perfect, perfect. Nah, now talking about this, kalau ngomongin tentang journey ini dari bulan Oktober sampai sekarang udah bulan Juni, berarti itu cukup panjang, mungkin bisa 9 bulanan gitu kan? Ya, You ever felt like you want to give up? Apakah lo merasa bahwa lo pengen nyerah gitu? Lo pernah nggak ada rasain? males ada pasti. Kayak Alasan? pengen relax. Ya, I'm just gonna be honest with you. Gue berusaha untuk benerin makan gue. Tapi nggak setiap hari makanan gue kayak kayak makanan militer yang susah juga gitu. There are times di mana gue pengen order burger. Ya. There are times di mana gue pengen order makanan yang berlemak, or nemenin anak gue makan ice cream. I can do that. Cuman it has stopped jadi instant gratification. I see it kayak gue lagi pengen makan yang enak. But this is fuel. Hmm. This is not something yang gue nikmatin enak, and then karena enak terus continuously gue makan. This is something yang gue nikmatin. Oke, I'm grateful to be able to enjoy it, tapi I don't let it jadi sesuatu yang harus terus gue konsumsi gitu. Ya. Nah, Ya. kalau ngomong soal nyerah, letih pasti ada. Kalau gue ngerasa overwhelmed, I rest. They can be like days, mostly throughout the weekends, di mana gue memutuskan gue untuk nggak olahraga. Ya pasti kalau weekend, hari Minggu gue ke gereja atau mungkin ada manggung di luar kota, ya tuh apa ya, jaga kesehatan gue, apa kekuatan gue, strength gue. Jadi um, kalau ngomong soal nyerah, once you get that progress yang terwujud,
tanpa banyak eh, pihak-pihak lain yang harus ada. You appreciate your own effort, and it feels kayak ngapain gue nyerah. I mean, I've done this so far. I've done this at home. Gue Mhm. lakukan ini, gue consistently doing it. Gue udah sampai di titik dimana bukan males, tapi emang lebih kayak bukan nyerah, tapi lebih kayak ya udah ini capek. I just need to rest. Hmm. I no longer feel kayak gue mau nyerah. No, I've come this far tanpa PT. I've come this far tanpa gue pergi ke gym. I do it all at home. Jadi kalau mau ditanya sama gue apakah gue akan nyerah atau enggak, it's no longer a program. It's been programmed into me kayak I just wanna do it. If I don't do it, justru gue akan ngerasa kayak waduh, suntuk banget nih gue olahraga gitu. Ya, benar, 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 benar. Tapi itu ya, it's a very big inspiration. Apalagi eh, karena ini seringkali masuk juga di sosial media gue juga gitu kan. Wah, Willy Winarko mirip banget sama Bang Igor gitu kan. Itu udah 1.000 komentar yang ngomong kayak gitu. Dan kayak ibaratnya pas Bang Igor turun berat badan, masa Bang Igor bisa, gue nggak bisa gitu kan jatuhnya. Gue juga merasa inspired dan motivated gitu jatuhnya. Em, tapi Bisa. sekarang setelah sudah menurunkan berat badan seperti ini, setelah jauh lebih sehat, sekarang goalsnya udah tercapai nih. Eh, apa goals berikutnya? Um, Goals berikutnya. You know what? Itu yang tadi gue bilang setelah like more than 2 dekade ini, this is the fittest I ever feel. Ya, Jadi ya gue akan banyak banyak ngelakuin aktivitas-aktivitas fisik yang mungkin sebelumnya gue tunda atau gue gak pernah lakukan kayak uh, like beberapa hari ke depan nih mendekati pertengahan Juli gue akan naik Gunung Rinjani lagi bareng sama istri sama temen-temen. wow, oke, oke. Itu dulu Gue berarti capek banget pasti ya. um, hopefully enggak, tapi gini goalsnya again di gue saat ini, gue senang kalau misalnya gue bisa hit 2 digit. Gue jadi sekarang udah dari 140 gue udah ke 105. 5 kilo lagi gue bisa udah di bawah 100 kilogram. Gila. Um, Aduh, itu berarti 35 kilo tuh nggak dikit loh. Banyak sekali loh. Itu gila, gokil, gokil. so Wow. kalau ditanya goal selanjutnya apa, mungkin lebih kayak I realize there's a saying bahwa the obstacle is the way. Jadi gue ngerasa beberapa tahun ini obstacle dalam hidup gue adalah memang physically I wasn't challenging myself. Physically gue malas dan gue selalu nyari instant gratification lewat hal-hal yang bikin gue comfort. Tapi that's the obstacle yang bikin gue kayak all this creativity, all these ideas, gue nggak bisa terusin banyak karena selalu stuck dengan energi, selalu stuck dengan fisik, selalu stuck dengan all these things that I want to do. Now I realize bahwa the obstacle is the way. Waktu gue memutuskan bahwa I need to do this consistently, rutin, pelan-pelan, justru yang kebuka, so many other things. You have no idea how many people are contacting me to work with either it's brand, either it's produk kesehatan atau apa. I'm trying to support teman-teman yang memang mungkin ada di situ, tapi gue nggak pengen kayak like oh lu lakukan diet ini, lu lakukan produk ini. I'm trying to steer away dari situ karena honestly bukan itu yang aku lakukan untuk ada Ya, di sini. ya. So I don't know how, I don't know what to do, tapi I feel like the combined with the music that I have, all the ideas that I have all these years living jadi pekerja kreatif, there's something new that I can do. I don't know what, tapi it's a combination of music and healthy lifestyle. Gue gak pengen bilang kayak gue tiba-tiba kayak jadi atlet, tapi I want to do something yang berguna buat orang. Bukan bukan not trying to sell mimpi atau apa, tapi kayak like I just want people to be energized. Combining all these things, music and healthy. I think there's something there. Gue belum tahu formatnya apa, tapi I'm going to do it. Man, tadi pas lo ngomong yang jadi obstacle tuh selalu energi, energi, energi. Itu gue rasain banget lagi. Apalagi as a fellow big person juga kayak
Man, I really feel it di mana kita pengen melakukan banyak hal, banyak yang pengen kita kejar, terus pada akhirnya gara-gara energi kita nggak banyak, nggak bisa kita kejar gitu. Akhirnya harus tidur. Akhirnya, Actually, kita kita yang badannya gede nih, in a way sebetulnya kalau kita banyak beraktivitas jalan, we actually udah mulai ngumpulin like core muscles ada gitu. hmm, Um, Cuman memang you need to lose a little bit of weight. If you lose like 5 sampai 7 kilo, you suddenly find this energy to do more. So hmm. just apa ya, jangan berkecil hati karena kayak kayak gue juga tahun lalu gue gede, tapi kan gue kan orangnya kan jalan juga gitu, maksudnya I carry this weight with me. Ya. I have no idea that I have that. Begitu gue kehilangan 35 kilo dan gue coba angkat 35 kilo itu seberat apa, Ya, yo I used to carry this weight. ya, ya, So it was dying, tapi it's still a weight that I carry. Gue kan gak duduk diam, I mean, ya. mungkin gue masih sedentary, tapi I still when I stand out, when I go out, waktu gue manggung, I carry all this weight. Now I lost it. So basically, the strength is there. Kalau lo orang yang memang punya kondisi apa ya, badannya gede, beratnya banyak, tapi lo juga sebenarnya nggak diem-diem banget. You actually punya that strength inside you. You just have to, once you lose a couple weight apa kilo, you gotta feel amazing, and then you can, continue snowballing sampai you lose even more. Okay, okay, okay. You make a great motivational speaker, you know? Hopefully, I don't know. Yeah, you make a great motivational speaker. The way that you speak, cara Bang Igor juga memotivasi gue juga, gue ngerasa, oke, gue janji nih berarti nih. Pokoknya 2024 Januari, gue juga mau menurunkan berat badan gue, nggak usah banyak-banyak deh, 10 kilo aja deh. Nih di depan Yeah, you don't, Bang Igor Saikoji. you're not competing with anyone, man. Ya, The way I see it, I'm not competing with anyone. ya, I'm ya. I'm just competing with myself. So kalau misalnya gue letih atau apa, ya it's okay. I'm just fighting myself. It's not sesuatu yang harus dilihat mindset bahwa, oh, if I didn't make it, then I fail. No, it's a journey. Dan small progress is still progress. So take your time, be happy about it. Find whatever things yang lo bisa lo lakukan untuk bikin lo, pertama lu jujur sama diri lu sendiri. I have to be honest with myself bahwa, man, I messed up. I messed myself up. There's nggak ada orang lain yang bisa gue jadiin alasan. Nggak ada orang lain yang bisa gue tunjuk ini, gara-gara orang tua gue ngasih makan kebanyakan, gara-gara, no, I did this to myself. So I have to earn it, Ya. and then do whatever it takes supaya gue tetap ngerasa um, ada faktor lain mungkin yang bisa bikin semangat. You know what I do? I do hip hop music. Tapi you know what's the best playlist yang gue dengerin kalau olahraga? It's not hip hop. Apa tuh? Superhero theme song playlist. Oh, oke. Transformers, Superman, Lord of the Rings, anything epic, it's on my playlist. So every time I work out, I walk around the neighborhood di bawah matahari, I feel like I'm doing a journey. I feel like I'm doing a movie. That works for me. I don't know buat orang lain apa, but find apa yang bisa bikin lo ngerasa kayak, oh, it's like a journey. Like I'm going through something yang something amazing. This is a part of my epic life. It works buat gue gitu. Nice, nice, nice. Ya ibaratnya you are the main character energy ya berarti di situ tuh ya. Tapi buat dalam diri gue sendiri, bukan buat kemana-mana. Of course, of course, of course. The main character energy for yourself dan pastinya to better yourself juga dan akhirnya juga bisa sampai sekarang. It's very inspirational. I feel very inspired by you definitely gitu kan dan pasti teman-teman di luar sana ada banyak yang penasaran, pengen tahu gitu kan apa yang sudah dilakukan bisa sampai sekarang ya pasti mereka bisa menonton obrolan kita buat hari ini gitu and what you had to go through. If you can have like I know you said so many things. Udah banyak pesan-pesan yang diberikan. Ada yang kurang nggak? Maybe you wanna say something to Opal Gang to everybody that's watching right now. Hmm, Apa ya? I would say don't compare yourself with others. You have to compare yourself with your own. Jadi kalau misalnya saat ini lo belum bisa
capek goalnya untuk to lose weight, so it's just you against yourself. It's nobody else's fault. Then there's nobody else you need to compare to. You just need to compare yourself. Apakah gua hari ini um, do more effort dibanding gue yang kemarin? Hmm. Nggak, bukan permasalahan cuaca, bukan permasalahan di luar lagi panas, bukan permasalahan lagi macet. It's am I doing it? Am I doing better than myself kemarin? Itu aja. Nggak, lu nggak perlu compare ke orang lain karena sebetulnya ya musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Bukan komentar orang, bukan omongan orang, bukan orang bilang kayak ngapain lu olahraga, nggak kelihatan lah hasilnya. Oh, nggak usah lu pusingin. Kalau orang ngomong kayak begitu, is mostly they are projecting their own character ke kita. Karena, sometimes orang tuh melakukan itu karena they're trying to feel good about themselves. And they're not actually bad people. They just don't know how to deal with their own mindset. Akhirnya mereka project all the negativity ke kita. Tapi buat kita, lu mungkin nggak kelihatan bahwa lu udah turun 5 kilo, 10 kilo. But you feel it. You feel it. You know how you feel. You know how you apa ya mikir lebih jernih. You know you can stand longer. You know you can lift heavier. So you compare it to yourself. Don't compare it to others because it's your journey, not theirs. Nice, 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 perfect, perfect way to end the interview. Bang Igor, terima kasih banyak udah sharing-sharing sama kita loh. It's definitely big for us. And keep doing your thing. One of the things yang gue lihat adalah Bang Igor kalau kemarin tuh bikin sebuah video pakai bahasa Inggris ya. It's not just bahasa Indonesia. And like itu nggak cuma di Indonesia doang yang terinspirasi, tapi juga orang-orang di luar negeri pun sampai ngelihat story-nya Bang Igor gitu jatuhnya. Hopefully that's the idea. Jadi makanya gue lebih banyak kayak bisa aja gue ngomong pakai bahasa Indonesia full. Tapi kalau bisa gue kena dua-duanya kan kenapa enggak? Karena kadang-kadang um, lebih cepat aja gitu mikir pakai bahasa Inggris. Format bahasa Inggris itu seperti Ya, apa? yeah, tapi it's very your journey is impeccable. Your journey is amazing. May it be an inspiration to everybody to, trust the process. Not think about comparing ourselves to others, and yeah, keep going. I guess. Yeah. And I like what you said. It is a journey. So gua ngerasa eh, lu akan selalu jalan terus. Bukan bukan sesuatu yang kayak cuman goal aja yang lu fokusin. But it is a journey. Sampai kita mati, this whole life is a journey. So keep doing. Awesome, awesome. All right then. Thank you so much for your time. Gue pengen selfie ya, bikin satu. Okay, let's go. One, two, three. One, two, three. Okay. Hey man, Bang Igor again, thank you so much for your time dan pastinya sampai ketemu langsung, hopefully in the gym atau di I do the gym at my home, man. yeah, that's it. I'll see you very soon. Yeah. Thank you. Okay, thank you. Bye. Bye.